Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar kalian semua? Hari ini kita akan kembali belajar kimia dalam materi ikatan kimia. Nah, kalian perhatikan, di alam nanti kita akan temui beberapa gas ya. Ada gas yang ditemukan sebagai atomnya, misalkan helium, neon, argon. Gas-gas ini tergolong gas mulia. Strukturnya, konfigurasi elektronnya sangat stabil. Jadi stabil itu berakhir di elektron valensi 2 atau elektron valensi 8 untuk He2. Nah, karena stabil itu maka di alam dia berada dalam keadaan bebas, tidak berikatan dengan unsur yang lain. Kemudian ada gas juga yang ditemukan dalam bentuk senyawa. Misalkan ada gas oksigen, gas nitrogen, gas karbon dioksida. Nah, gas-gas ini berikatan dengan unsur-unsur yang lain. Misalkan juga ada gas CO2 yang diberi nama karbon dioksida, berarti dia tersusun atas 2 atom oksigen dan 1 atom karbon, dilambangkan dengan CO2. Nah, kalian perhatikan gas sulfur dioksida, misalkan sulfur dioksida itu terdiri atas 1 atom sulfur dan 2 atom oksigen, maka disimbolkan dengan SO2. Nah, dalam ikatan kimia ini elektron sangat berpengaruh, terutama elektron yang dipakai adalah elektron valensi. Nah, gas mulia ini dia monoatomik, kemudian stabil, serta berdiri sendiri. Artinya dalam keadaan sendiri dia sudah stabil, tidak memerlukan unsur lain untuk diikat untuk menjadi stabil. Itu keistimewaan gas mulia dibanding dengan gas-gas yang lain. Gas dari golongan yang lain ya. Perhatikan untuk He, 2 ya elektronnya. Nah, jadi dia duplet. Duplet itu elektron valensinya 2. Ne perhatikan 8, Ar elektron valensinya 8. Elektron valensi itu elektron pada kulit terluar ya. Kr juga 8, Se juga 8. Ya, yang 8 ini nanti disebut dengan oktet. Kalau yang 2 itu duplet ya, yang 2 duplet. Nah, ini keistimewaan dari konfigurasi gas mulia. Nah, kemudian konfigurasi tersebut menunjukkan bahwa subkulit terakhirnya atau kulit terakhirnya terisi penuh elektron. Contohnya tadi helium ya. Helium itu memiliki 2 nomor atom. Maka kalau dikonfigurasikan 1s2. Kalau dibuat diagram elektronnya jadi seperti ini ya. Jadi sudah terisi penuh orbital 1s2-nya. Nah, karena sudah terisi penuh dia stabil. Maka helium di alam bisa sendiri, tidak usah mengikat unsur yang lain. Nah, kemudian perhatikan juga misalkan gas neon ya. Gas neon itu nomor atomnya 10. Ini nomor atom 10. Kalau dikonfigurasikan 1s2, 2s2, 2p6. Nah, kalau digambarkan diagram elektronnya seperti ini. Semuanya penuh sudah. Maka dia sudah stabil meskipun tidak berikatan dengan unsur yang lain. Nah, kemudian atom-atom yang tidak memiliki konfigurasi seperti gas mulia, dia akan cenderung mengikuti pola gas mulia. Nah, bagaimana dia mengikuti pola gas mulia? Kalian perhatikan. Nah, dia akan melepaskan elektron, atau mungkin dia akan menarik elektron, atau menggunakan pasangan elektron secara bersama-sama. Demi apa? Demi mengikuti pola konfigurasinya gas mulia agar dia stabil. Nah, dengan cara bergandengan atau berikatan dengan atom lain. Mungkin melepas elektron, mungkin menarik, mungkin juga menggunakan secara bersama-sama dan terbentuklah ikatan kimia. Nah, sebelum mempelajari ikatan kimia, kalian harus perhatikan, tadi sudah Bu Ida singgung ya, bahwa unsur yang beratom kecil itu akan mengikuti
strukturnya He, duplet, 2 saja elektron valensinya. Tetapi unsur-unsur yang berukuran lebih besar dia bisa memenuhi aturan oktet dengan jumlah elektron di sekitarnya ada 8. Nah, untuk memahami gas mulia, kalian mungkin harus punya pengetahuan dulu tentang struktur Lewis, biar kalian lebih mudah nanti mempelajari ikatan kimia ini. Nah, struktur Lewis ini ditemukan oleh Gilbert Newton Lewis, seorang ahli kimia dari Amerika, karena itu dinamakan struktur Lewis. Kemudian, elektron valensi yang digunakan untuk membentuk ikatan kimia itu digambarkan dalam suatu pola atau diagram yang dinamakan dengan struktur Lewis. Nah, seperti apa polanya? Kalian perhatikan. Jadi, suatu pola diagram itu menyatakan jumlah elektron valensi untuk membentuk ikatan kimia. Bisa berupa titik, bisa berupa silang, bisa juga bulatan. Nanti kita pelajari bisa juga memakai gabungan ya. Jadi ini macam-macamnya. Yang pertama, kita belajar dulu yang pakai lambang titik. Nah, misalkan saja ada unsur N. Unsur N itu nomor atomnya 7. Kalau dikonfigurasikan 2, 5. Nah, kalau digambarkan dalam bentuk struktur Lewis, maka nanti strukturnya seperti ini. Kita bisa hitung bahwa di sekitarnya ada 5 titik. Karena elektron valensinya 5. Jadi yang digambarkan di struktur Lewis itu elektron valensi saja. Elektron valensi itu elektron yang terletak pada kulit terluar. Kalau 5 ya gambar titiknya 5. Nah, menggambarnya bagaimana? Menggambarnya elektron itu sedemikian rupa sehingga gaya tolaknya paling kecil. Biar paling kecil, nah dibuat rata. Kalau 5, 2 di atas, kemudian yang 3 disebar di sisi kanan, kiri, dan bawahnya. Kemudian berikutnya, misalkan kita pakai lambang silang. Ini beberapa macam lambang ya untuk struktur Lewis. Salah satu saja dipilih, tidak usah semua. Kalau sudah pakai titik ya boleh titik, silang boleh silang, tapi nanti bisa gabungan ya. Yang silang misalkan saja kita mau menggambarkan struktur Lewis unsur F. Konfigurasinya 29, berarti elektron valensinya 7. Berarti nanti di sekitar F dikelilingi oleh 7 elektron yang digambarkan dengan silang sebanyak 7. Nah, seperti ini gambarnya ya. Jadi ditata elektron 7 itu atas 2, bawah 2, samping kiri 2, kanan 1. Ini untuk meminimalkan gaya tolak antar elektron. Karena sama-sama negatif dia akan saling menolak, maka akan mengambil posisi sedemikian rupa sehingga gaya tolaknya paling kecil. Nah, kemudian perhatikan bisa juga pakai lambang bulatan. Misalkan untuk Ne 10. Perhatikan 2, 8 kalau dikonfigurasikan ya. Nah, elektron valensinya 8, maka nanti di sekitar Ne akan ada 8 elektron, digambarkan seperti ini. Kemudian ada yang pakai kombinasi atau gabungan. Misalkan saja struktur Lewis untuk NH3, N-nya 7 berarti 25 ya, konfigurasinya hanya 1. Nah, nanti di sekitar N ada 5, di sekitar H ada 1. Gambarnya seperti ini. Karena kombinasi, ini kombinasi antara titik dan silang, boleh. Jadi N-nya berarti yang pakai titik ya ada 5. Kemudian hanya yang pakai silang. Jadi perhatikan itu di sekitar N ada 8 ya elektron. Berarti oktet. Di sekitar H ada 2 elektron. Di sekitar H ada 2 elektron, berarti hanya duplet ya. Kemudian N-nya oktet. Nah, seperti ini cara menggambarkan struktur Lewis kalau kombinasi. Nah, ada juga yang pakai garis ya. Nah, seperti ini. Setiap satu pasang disimbolkan satu garis. Jadi kalau misalkan NH3, itu kan ada berapa pasangan? N dengan H ya. Ini kan ada sepasang gitu ya. Setiap sepasang bisa diwakili satu garis. Berarti nanti bisa disimbolkan seperti ini. Yang garis ya. Ini yang pakai lambang garis. Nah, kemudian kalau sudah paham tentang struktur Lewis, kita akan belajar tentang jenis-jenis ikatan kimia. Ada yang disebut dengan ikatan ionik, ada juga ikatan kovalen. Kovalen nanti ada tunggal, ada rangkap 2, ada rangkap 3. Lalu ada ikatan kovalen koordinasi. Pada pertemuan kali ini saya akan bahas dulu tentang ikatan ionik.
Nah, kalian perhatikan ikatan ionik itu ikatan elektrovalen atau transfer elektron ya. Jadi terjadinya karena ada serah terima elektron, ada yang kelebihan elektron diserahkan, ada yang kurang lalu menerima. Nah, lebih itu lebih dari siapa? Tadi sudah saya katakan bahwa mereka ini kepingin konfigurasinya seperti gas mulia, jadi duplet atau oktet ya, 2 atau 8. Jadi misalkan dia punya 9 ya, yang satu ini akan diserahkan ke atom lain. Kalau misalkan punya 7 ya dia mencari 1 biar jadi 8 gitu ya. Kita lihat contohnya biar lebih jelas. Misalkan kita lihat pembentukan ikatan pada NaCl. Ini NaCl ya. Nah, perhatikan pembentukan ikatan pada NaCl. Na itu elektronnya 11. Jadi kalau sebentar 281 kalau disebar ya. Nah, kalau mau menyerupai gas mulia kan harus berakhirnya 8 elektron valensinya. Dia Na elektron valensinya 1. Kalau mau jadi 8 kurang 7 ya. Nah, daripada dia nyari 7 mending 1 ini lalu diberikan ke yang lain. Nah, misalkan dia mengikat Cl. Konfigurasinya 287. Nah, ini kan 7 kurang 1. Na 281 lebih 1. Kalau 1 elektron diberikan ke Cl, maka akan pas nanti jadi 8. Jadi nanti yang Na jadi 28 karena satunya dilepas. Kemudian yang Cl jadi 288 karena dapat 1 dari Na. Begitu ya, menangkap 1 elektron. Nah, nanti maka kalau digambarkan Na1 diberikan ke Cl, Cl mendapatkan 1 elektron dari Na. Maka Cl dikitari oleh 8 elektron sekarang. Nah, karena Na melepas elektron maka jadi Na+. Karena Cl menerima elektron maka jadi Cl-. Nah, jadilah sekarang Na+ dan Cl-. Jadi senyawa NaCl dengan ikatan ionik. Nah, kemudian ikatan ionik ini sebetulnya adalah terjadi antara atau adanya gerak elektrostatik antara Na+ dan Cl- tadi. Jadi adanya gaya elektrostatis ya. Nah, perhatikan sekarang. Jadi ikatan ini terjadi adanya gaya elektrostatik dari ion positif dengan ion negatif. Ion positif dari Na dan ion negatif dari Cl. Nah, sekarang ikatan ion ini biasanya terjadi antara golongan 1A dengan 6A, golongan 1A dengan 7A, atau golongan 2A dengan 6A, bisa juga golongan 2A dengan 7A. Ini biasanya terjadinya seperti itu ya. Nah, nanti ikatan mana sih yang paling kuat ikatan ioniknya? Patokannya adalah antara logam yang potensial ionisasinya kecil dengan non-logam yang elektronegativitasnya paling besar, itu ikatan ioniknya paling kuat. Nah, kalau dalam golongan 1A itu semakin ke bawah potensial ionisasinya makin kecil. Jadi nanti 1A yang paling bawah itu yang paling mungkin membentuk ikatan ion paling kuat. Dengan golongan 7A, perhatikan semakin ke atas elektronegativitasnya semakin besar. Nah, tadi kan ini yang besar ya, yang memungkinkan ikatan kuat. Berarti yang paling atas. Kemudian logam dengan potensial ionisasi kecil. Berarti yang paling bawah, karena semakin ke bawah potensial ionisasinya makin kecil. 1A itu kan kalau diurutkan dari atas Na, OH dulu, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr ya. Nah, misalkan Li sama Na gitu, berarti mana yang lebih kecil potensial ionisasinya? Na ya, karena lebih bawah posisinya. Gitu ya nanti bandingkannya. Sama pasangannya. Pasangannya ini yang golongan 7A semakin ke atas semakin besar. Nah, paling atas golongan 7A itu F. Di bawahnya ada Cl, Br, I gitu ya. Jadi kalau ada NaF atau LiF, maka dia paling kuat ikatan ionnya. Nah, sekarang kalian bisa belajar di antara senyawa ini, manakah ikatan ion yang paling kuat? NaCl, NaBr, KBr,
atau KF. Nah, kalian bisa urutkan berdasarkan patokan yang ini tadi ya. Sambil melihat sistem periodiknya, dilihat posisi masing-masing penyusun senyawa tadi dalam sistem periodik unsur. Nah, Bu Ida rasa cukup untuk pertemuan kita hari ini. Pertemuan mendatang kita akan belajar tentang ikatan kovalen dan ikatan kovalen koordinasi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.